Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu yaqin. Tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yajibu anna illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Paling dia kemana? Kantun pemain inti ya. Kantun pemain inti itu. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali kajian taklim kita. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberikan berbagai keberkahan kepada kita, kemudahan kepada kita dengan kita thalabul ilmi. Allah menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang thalabul ilmi, di antaranya adalah kehidupan yang tentram, yang lapang, dan juga diselamatkan nanti di akhir. Kebalikannya, orang yang tidak mau thalabul ilmi maka diancam dalam ayat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak mau mempelajari agama Allah maka dia akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sukar. Mungkin secara materi mudah tapi sukar aja kehidupan, sempit. Itu bagi orang yang abai terhadap ajaran-ajaran agamanya. Ulama menafsirkannya tidak mau belajar agama. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Orang tidak mau belajar agama nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia mendebat Tuhannya, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Karena dulu saat ajaran kami datang kepadamu, kamu melupakan, mengacuhkan, mengabaikan, tidak mau mempelajarinya. Maka hari ini pun kau pantas dilupakan dan diabaikan. Sehingga ini menjadi ayat cambuk bagi kita kalau kita melalaikan atau mengabaikan, sengaja tidak mau belajar agama. Itu Ayat itu. Sengaja kita tidak mau belajar agama, maka ancamannya dua. Satu, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit meski berlimpah materi, dan yang kedua adalah dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Kenapa buta? Karena matanya di dunia tidak pernah dipakai untuk menuntut ilmu. Matanya di dunia tidak pernah dipakai untuk membaca ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi motivasi kita. Sebaliknya, bagi orang yang menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Al-Quran lagi ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, diangkat derajatnya. Kalau hadis mah sudah terlalu banyak yang memotivasi kita thalabul ilmi. Yang tadi saya sampaikan itu dari ayat Al-Quran Al-Karim. Orang berilmu akan Allah angkat derajatnya, dan orang yang tidak menuntut ilmu maka akan disempitkan hidupnya, lalu dibangkitkan nanti dalam keadaan tidak bisa melihat alias buta di akhirat nanti. Waliyahzubillah. Hari ini lanjutan kajian kita masih tentang hadyun Nabi fil janazah, petunjuk Nabi dalam pengurusan jenazah. Nomor yang berapa kemarin ya? Nomornya. Nah ini.
Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qama lil janazati lamma marrat bihi wa amara bil qiyam laha wa sahha anhu anna sallallahu annahu qa'ada. Ketika jenazah lewat di depan kita, maka disunnahkan untuk kita berdiri. Kalau ada jenazah lewat, kita berdiri. Makanya dalam kaidah Islam, kehormatan jenazah itu sama dengan kehormatan orang hidup. Kehormatan mayit sama dengan kehormatan orang hidup. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh diumpat, tidak boleh segala macam. Kehormatannya sama dengan orang hidup. Orang meninggal, kehormatannya sama dengan orang hidup. Termasuk ketika dia dibopong, diangkat oleh kerabatnya menuju ke pemakaman, itu disunahkan. Wasahanu, telah ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, annahu qama, bahwasanya beliau berdiri lil janazati, ketika ada jenazah, lamma marrat bihi, saat jenazah tersebut melewati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bil qiyam laha, dan memerintahkan para sahabat juga untuk berdiri, takriman, menghormati orang muslim tersebut yang sudah meninggal. Wasahanu anu qada, tapi juga ada hadis sahih yang lain, beliau tidak berdiri, hanya duduk saja dan menyaksikan begitu lewatnya jenazah tersebut. Fakhtulifa fi dzalika, maka para ulama pun berbeda pendapat terkait hal tersebut. Faqila al-qiyamu mansukh, sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa berdiri itu sudah tidak dianjurkan lagi, sehingga yang dianjurkannya adalah cukup duduk saja. Wakila bal amrani jaizan, tapi ulama lain berpendapat enggak, tetap hukumnya berlaku dua-duanya. Berdiri juga boleh, duduk juga boleh. Wa fi'luhu bayanun lil istihbab. Nah, kesimpulan akhirnya, kalau kita mau berdiri ketika jenazah lewat, hukumnya dianjurkan. Hukum jadi jatuhnya dianjurkan, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena hadis sahihnya berdiri, ada hadis sahih lain yang menyatakan duduk. Maka ketika ada hadis duduk dan hadis berdiri, jatuhnya itu akhirnya kesimpulannya dianjurkan saja. Ketika ini juga, ketika hidupnya juga katanya, misalkan pejabat ya mau sambutan lewat itu kita berdiri. Ada hadisnya. Ada, itu hadisnya itu ketika Abu Bakar Siddiq lewat atau masuk ke majelis, Nabi memerintahkan kum li sayyidikum, berdirilah kalian untuk tuan kalian, yaitu Abu Bakar Siddiq, sesepuh para sahabat radhiyallahu taala. Jadi Rasul pernah memerintahkan orang-orang berdiri ketika Abu Bakar Siddiq datang, radhiyallahu taala. Tetapi memang ada hadis lain lagi. Ada hadis lain mengatakan bahwa tidak boleh orang itu berdiri untuk kedatangan orang lain, untuk menghormati. Jadi cukup salaman saja. Nah, karena ada hadis yang memerintahkan, ada hadis yang melarang, maka itu jatuhnya, kalaupun berdiri diperlukan untuk menyambut salam, tidak apa-apa. Kita perlu untuk berdiri karena mau salam, kan susah salaman duduk orang berdiri kan? Maka kita berdiri. Apa yang dilarang jadinya? Yang dilarang itu kalau kita berdiri ketika orang datang, tujuannya itu adalah untuk mengagungkan orang tersebut. Padahal dia bukan orang agung, bukan ulama, bukan apa gitu. Iya. Nah itu jadi hukumnya jadi bisa diurai, gitu. Karena ada hadis anjuran, ada hadis larangan. Ketika anjuran dan larangan itu bertemu, maka kesimpulannya itu ambil jalan tengah. Bahwasanya jika itu diperlukan untuk menyambut salam, misalnya yang datang itu orang tinggi, kita susah nyambut salamnya, ya berdiri kita untuk menyapa salamnya. Lalu yang dilarang itu kalau kita ketika mengagungkan orang lain berlebihan sampai kita ini pada berdiri pada seseorang yang sebenarnya tidak perlu ditakzim amat begitu, biasa saja. Nah, jadi itu kepada orang hidup. Jadi kesimpulannya, kalau memang diperlukan berdiri untuk menyambut salam, silakan. Tapi kalau hanya sekedar mengagungkan, padahal itu biasa saja, ya tidak perlu, cukup aja duduk. Kalau masih bisa menyambut orang dengan duduk, salamnya silakan duduk.
Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam alla yudfana al-mayyit inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha wala hina yaqumu qa'imud dhahira. Ada 3 larangan waktu kita tidak boleh menguburkan jenazah. Ada 3 waktu kita tidak boleh mengubur jenazah. Yang pertama inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Waktu yang dilarang sholat itu kita dilarang menguburkan jenazah. Tunggu dulu sampai matahari setinggi tumbak sekitar jam 7 atau setengah 8. Banyak yang tidak tahu ini main gabruskan mayat, main kubur saja, padahal itu dilarang. Dan itu larangan Rasul SAW ketika matahari terbit. Yang kedua wala inda ghurubiha, ketika matahari terbenam, waktu maghrib. Jadi waktu tulu, waktu matahari terbit itu dilarang. Lalu yang kedua waktu matahari tenggelam itu juga dilarang. Yang ketiga wala hina yaqumu qa'imud dhahira, juga tidak boleh menguburkan jenazah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Siang hari bolong, siang hari apa namanya? Siang hari banget gitu. Itu dilarang menguburkan jenazah. Sama dengan sholat. Wallahu alam apa hikmahnya? Kalau sholat itu ada hikmahnya, kata Rasul, karena di 3 waktu itu tanduk syaitan itu muncul. Dan saya tidak mau umatku beribadah saat orang-orang Majusi menyembah Tuhannya. Itu kan orang Majusi kan ibadahnya itu matahari. Ketika matahari muncul, matahari di atas, matahari. Nah, aku tidak mau melihat umatku melakukan ibadah, meskipun ibadahnya kepada Allah, tapi waktunya berbarengan, mirip-mirip berbarengan lah begitu dengan ibadahnya orang-orang Majusi. Nabi senantiasa mencarikan sesuatu yang agar kita itu berbeda dengan umat lain gitu. Puasa Asyura tanggal 10 ya. Karena Yahudi juga sama puasa di hari itu, apa kata Nabi? Bedainlah kamu dengan puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Meskipun puasa hanya 1 hari saja boleh, tapi anjurannya bedakan 1 hari puasa. Bahkan di dalam gaya style kehidupan itu para sahabat selalu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Harus bedain. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau orang Yahudi itu rambutnya disisir ke belakang, Umar menganjurkan kaum muslimin belah 2. Juga atas Korea tadi belah 2 tadi. Ketika orang Yahudi ahli kitab rambutnya belah 2, Umar menganjurkan sisir belakang. Juga mafia iya teh. Mafia Hollywood Mandarin gitu. Gagah jadinya kan. Jadi Umar selalu mencari gimana caranya beda dengan mereka. Kalau orang Yahudi rambutnya ke pinggir, Umar nyuruh umat Islam ke belakang. Kalau orang Yahudi rambutnya ke belakang, Umar nyuruh umat Islam ke gigir. Pokoknya sih beda lah. Supaya kita beda dengan mereka. Selalu menampakkan perbedaan. Karena apa? Ya karena kita bukan meniru mereka dan mereka bukan bagian dari kita. Sekarang mah kitanya yang inferior. Rendah diri, kita merasa rendah diri. Apa-apa kalau nggak seperti mereka nggak keren gitu. Rambut tidak style mereka, aduh ya kampungan jadi. Baju nggak style mereka, kampungan. Tidak mengucapkan agama mereka, kolot. Nah itu inferior itu, jiwa-jiwa kalah itu yang tidak boleh ada dalam jiwa orang Islam. Karena ada hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, menduplikasi tradisi agama orang lain, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Kita sekarang niru-niru nih perbuatan ahli kitab, perbuatan Yahudi, maka kata Nabi, fahuwa minhum, dia termasuk dari mereka. Ulama menjelaskan termasuk dari mereka itu maksudnya adalah dalam amal perbuatan itu dia seperti kelakuan mereka, meskipun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam dan masuk agama mereka, tapi itu adalah bagian dari dia mengikuti syariat orang tersebut. Nauzubillah. Di kita latah lah sekarang. Kalau hari apa kita mengucapkan selamat gitu ya. Saya sering ulang-ulang.
Kalau acaranya itu sifatnya pribadi, silahkan ucapan selamat. Anaknya lahir, ucapan selamat Pak ya, anaknya sudah lahir, sehat dan kuat. Anaknya lulus kuliah, selamat Pak, selamat Bu, putranya lulus kuliah, semoga dapat pekerjaan yang baik. Menikah, selamat atas pernikahannya, semoga pernikahannya baik, langgeng dan lain sebagainya. Ucapan selamat kepada non muslim yang sifatnya itu kemasyarakatan, interaksi antar sesama warga, itu dibolehkan dalam Islam. Memberi mereka makan, ngirim rantang, ngirim hui, ngirim tahu, ngirim dianjurkan malah. Silahkan ya. Yang tidak boleh itu, sedikit saja yang tidak boleh itu, tidak mengucapkan selamat kepada perayaan agama mereka. Karena perayaan agama itu adalah bagian dari syariat agama. Ketika kita menyatakan itu seolah-olah kita mendiamkan atau mengakui bahwa yang mereka yakini itu adalah benar, meskipun kita tidak mengakuinya. Jadi jangan salah paham, nggak boleh semua berinteraksi, salah. Interaksi itu boleh, bahkan dianjurkan supaya mereka dengan kita terjalin hubungan yang baik, yang hangat gitu. Selalu ucapkan selamat pada mereka, selamat atas kesuksesannya, selamat penaikan jabatannya. Saya turut bahagia, saya turut senang dengan promosi jabatan Anda. Silahkan. Hanya yang nggak boleh itu sedikit aja, nggak boleh ngucapin agama mereka itu aja sedikit kan. Masa Islam minta sedikit aja tidak boleh gitu. Untuk bersikap konsisten ya. Karena prinsip kita lakum dinukum waliyadin dalam bidang atau hal agama. Jadi itu 3 larangan waktu kita menguburkan jenazah. Yang pertama saat matahari terbit, yang kedua saat matahari di tengah kepala kita di atas, yang ketiga saat maghrib. Wa kana min hadhihi lahdu wa ta'miqul qabri wa tawsi'uhu min indi ra'sil mayyit wa rijlaihi. Di antara petunjuk Rasulullah SAW juga adalah menggalikan lahatnya, liang lahatnya. Kemudian lebih dalam lagi kuburnya, lalu meluaskan di bagian kepala. Jadi kalau kita gali kuburan itu gali agak dalam, lalu kemudian di bagian kepala diperlebar sedikit dan bagian kaki. Apa hikmahnya? Allah alam. Yang penting itu ajarannya seperti itu. Wa tawshihu min indi ra'sil mayyit wa rijlaihi wa yudhkaru annahu kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala. Lalu ketika meletakkan mayit di dalam kubur, bacakan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Saat kita meletakkan jenazah di liang lahat, katakan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Kadang kita bilahnya nggak dibaca, langsung aja bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Itu dalam hadis mah ala millati, tapi di kebanyakan kita membacanya adalah sunnati, tapi maknanya sama. Kalau satu makam untuk 2 orang boleh kan? Boleh kalau memang darurat. Dulu ketika pemakaman para syuhada di medan perang, Rasulullah SAW itu membuat kuburan massal. Karena lagi perang itu kan situasi darurat ya. Menggali kubur tiap jenazah yang meninggal itu puluhan kan repot. Sehingga mempermudahnya. Berapa puluh ya kita? Kenapa? Berapa puluh ketika itu? Tergantung perangnya. Bukan itu. Waktu kejadian Rasul. Kuburan massal 70. 70. Perang Uhud kan 70 syuhada. Dan yang namanya perang itu kan tidak mungkin pasukan itu fokus hanya menggali kubur, nanti diserang balik oleh pasukan gimana kan? Atau ada penyerangan balik, karena yang namanya perang itu tidak bisa diprediksi, musuh itu bisa balik lagi, bisa nyerang lagi dan sebagainya. Jadi dalam waktu itu boleh memakamkan 2 jenazah pada satu lubang, diperbolehkan. Bacaan lain dalam riwayat lain bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Jadi ada 2 bacaan. Saya pernah menguburkan jenazah di liang lahat gitu ya, di dalam, dan itu benar-benar jadi pelajaran buat kita gitu. Kita nanti di situ gelap, sempit ya kan, harudang di dalam itu panas macam itu cukup menjadi pelajaran bagi kita.
Wa yudhkar anhu aidan annahu kana yahtu 'ala al-mayyit idza dufina at-turab min qibali ra'sihi thalasan. Wa kana idza fariga min dafnil mayyit qama 'ala qabrihi wa huwa ashabuhu wa sala lahu at-tasbih. Lalu setelah beres mengurus jenazah, beliau bangkit dari kuburan mayit tersebut dan para sahabatnya berdiri begitu ya. Wa sa'ala lahu tasbih, dan memohon kepada Allah agar orang ini tasbih dikuatkan saat menjawab pertanyaan kubur. Jadi hadis yang menerangkan tentang ujian kubur itu sangat banyak sekali. Hadisnya hadis-hadis sahih di Bukhari banyak. Dan ayatnya ada yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang beriman saat mereka di dunia dan saat mereka di akhirat. Di akhirat itu dimulai dari alam kubur. Bil qauli sabit, dengan jawaban yang kuat, dengan jawaban yang mantap. Kapan jawaban mantap itu? Ya saat ditanya di kubur. Kalau dihisab mah beda lagi, hisab mah itu perhitungan amal. Kalau di kubur itu pertanyaan. Di kubur itu pertanyaan. Kalau dihisab itu apa? Pertanggungjawaban amal kita di hadapan mizan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kubur pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah madza ilmu ka bihadzal rajul, apa yang kau kenali dari laki-laki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal Nabi, maka kita selamat di alam kubur. Kalau kita tidak mengenal Nabi kita, maka malaikat akan menghukum kita. Faja'a bil mitraqah. Malaikat akan datang dengan gada atau palu lalu memukul orang tersebut karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu dalam riwayat lain bukan hanya ditanyakan tentang Nabi, tetapi ditanyakan tentang man rabbuka juga. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tapi dalam banyak riwayat pertanyaan itu ternyata cuma satu, yaitu tentang Nabi Muhammad saja. Karena satu pertanyaan itu mewakili pertanyaan yang lain. Ma ilmu ka bihadzal rajul, apa yang kau kenali dari laki-laki ini? Nanti ditampakkan Rasulullah SAW. Orang beriman akan fa'amal mu'min. Orang beriman akan mengatakan innahu Muhammadun Rasulullah aman nabihi wattaba'na. Dia adalah Muhammad Rasulullah, kami mengimaninya dan kami mengikuti sunnahnya. Lihat, jawaban yang benar itu dia Muhammad, kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Dia Muhammad, Rasulmu, Rasulullah, kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Artinya kalau hanya mengimani tanpa mengikuti, ada yang kurang berarti. Ada yang kurang. Ya. Mengimani, tapi tidak mengikuti sunnahnya, bahkan melakukan bid'ah-bid'ahnya. Maksudnya melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang dalam agama itu tidak ada. Dia nisbatkan kepada Rasulullah, pada Rasul tidak pernah mengucapkannya. Dia katakan itu sunnah, padahal Rasul tidak pernah melakukannya. Itu bid'ah. Dan bid'ah ini sesuatu yang sangat besar dalam agama kita. Nah, orang yang nanti akan lolos di pertanyaan kubur itu kalau jawabannya innahu Muhammadun Rasulullah aman nabihi wattaba'na. Dia adalah Muhammad Rasulullah, kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Wa amal munafiqul murtab, adapun orang munafik, orang kafir yang ragu dengan agama Allah, maka jawabannya adalah la adri. Aku tidak tahu. 3 kali aku tidak tahu, aku gendir langsung, gede gitu malaikat. Bil mitrok itu palu, martil mitrok itu, bukan seperti kayu kasti, bukan, atau kayu baseball. Martil, bil mitrok. Dihantam begitu. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulangnya itu bunyi petak disempitkan dalam keadaan gelap dan juga panas. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita sampai tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, aman nabihi wattaba'na. Ya Allah, dia adalah Rasulmu, dia Muhammad Rasulmu, kami mengimani dan kami mengikutinya. Nah, mengikutinya ini salah satunya kita mempelajari ilmunya. Yang sedang kita pelajari ilmu Rasulullah SAW itu bagian dari kita mengikuti sunnahnya. Belajar Sahih Bukhari, ya kan? Belajar Adabul Mufrad, belajar Zadul Ma'ad, belajar sirahnya, itu semua adalah bagian dari kita menyiapkan jawaban di alam kubur. Aman nabihi wattaba'na.
aku mengimaninya dan aku mengikuti sunnahnya. Dalam hadis lain ada riwayat ketika umat manusia digiring ke padang mahsyar lalu diseleksi, yang lolos lalu digiring, kemudian yang muslim yang beriman digiring namanya haud, telaga Al-Kautsar. Ketika umat Rasulullah berbondong-bondong ke telaga Al-Kautsar, sebagian orang dihalau oleh malaikat. Jadi ada telaga yang airnya bersih. Kalau kita minum satu tegukan saja, lam yazma fiha abadan, maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Makanya orang yang neguk air telaga Al-Kautsar itu pasti selamat sampai ke surga. Karena dijamin orang yang meneguk air itu selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus. Tidak mungkin masuk neraka, karena di neraka itu kan tempatnya haus. Orang yang minum dari telaga Al-Kautsar tidak akan merasa haus. Nah, ketika orang-orang berbondong lari menuju telaga Al-Kautsar saking kangennya kepada Rasulullah, ada orang yang dihalau oleh malaikat. Oke, lalu dihalau malaikat. Apa kata mereka? Rasul protes. Wahai Allah, iya, wahai Tuhan, kenapa engkau halau dengan malaikatnya? Kenapa engkau halau umatku dari telagaku? Allah menjawab lewat li'annaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah kamu meninggal. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah itu nanti akan dihalau di telaga Al-Kautsar. Li'annaka la tadri, kamu tidak tahu madza ahdatsu yang mereka buat-buat dalam agama ba'daka setelah kamu tiada. Jadi sekali lagi ada orang yang dihalau dari telaga Al-Kautsar karena mereka selalu melakukan kebidahan menambah syariat, mengurangi syariat, dan mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat. Itu mereka akan dihalau, tidak boleh mencicipi telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti berbondong-bondong berhimpun saling meneguk telaga Al-Kautsar. Ini masjid sudah namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar punya dua makna. Yang pertama, kenikmatan anugerah yang melimpah, Al-Kautsar. Makna yang kedua adalah nama dari sebuah telaga di surga, namanya Haudul Kautsar, telaga Al-Kautsar. Dua-duanya maknanya adalah makna yang mulia. Maka harus selalu menginspirasi saat kita menuju masjid ini. Saya sedang menuju telaga Al-Kautsar. Dari rumah nih, kertunduh-tunduhna, kertiris-tirisna, wudhu, saya menuju telaga Al-Kautsar. Telaganya Rasulullah SAW. Jadi kita lebih semangat. Yang asam urat itu dipaksa, apalagi yang tidak asam urat kan. Nu asam urat itu dipaksa ngikut kan begitu. Apalagi yang sehat, itu kan sangat disayangkan orang sehat tidak ke masjid. Nabi bersabda, kalau kalian tahu fadilah keutamaan sholat berjamaah, la atauha walau habwan, kalian akan datang ke masjid sambil ngesot merangkak kalau kalian tahu fadilahnya. Sholat subuh hadisnya, tetapi itu berlaku bagi semua sholat. Kalau kalian tahu keutamaan, dalam riwayatnya sholat isya malah. Kalau kalian tahu keutamaan sholat isya ataupun subuh, tapi berjamaah intinya, maka kalian akan datangi masjid meskipun merangkak, ngesot merangkak, jika bayawak itu merangkak demi untuk mendapatkan sholat berjamaah. Tapi sayangnya orang tidak banyak yang menyadari itu, merasa tidak perlu dengan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Berlaku untuk 5 waktu. Berlaku 5 waktu. Ya, bukan hanya subuh dan isya. Penekanannya di situ, tapi itu berlaku. Karena zuhur ada fadilahnya, asar apalagi lebih besar fadilahnya dari isya dan subuh. Kalau subuh dan isya saja Nabi mengatakan kalau kalian tahu fadilahnya, kalian akan merangkak menuju masjid. Padahal dua sholat ini isya dan subuh kedudukannya kalau dibanding dengan asar, kan ini asar fadilahnya, keutamaan berjamaahnya, sampai Allah sebutkan jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat asar. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat asar.
Apalagi sholat asar disebutkan sebagai sholat yang menjadi syarat kita ini dapat bertemu, berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul bersabda, hadis Bukhari, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti jelasnya kalian melihat purnama itu. Kalau kalian bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah, karena dua sholat ini syarat kita dapat berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga. Jadi kalau sholat isya aja seperti itu, Nabi bersabda kalian pasti akan merangkak, apalagi sholat asar begitu. Dan juga sholat-sholat lainnya. Intinya mah kita kalau masih sehat, masih segar, masih bisa ke masjid, tidak hujan, kemudian tidak dalam keadaan takut atau sempit atau lain sebagainya, maka sebisa mungkin kita sholatnya di masjid. Titipkan diri kita ke masjid. Karena orang yang ke masjid itu dapat jaminan dari Rasulullah. Apa jaminannya? Dia akan mendapatkan lindungan nanti di padang mahsyar ketika matahari sangat panas sekali. Matahari ada di 2 mil di atas kepala kita, 3 kilometer. Matahari didekatkan, kita semua akan bermandikan keringat. Kita semua akan kepanasan, kepayahan. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai kepala, ada yang tertutup bermandikan keringat. Nah, yang selamat itu diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya nyangkut terus ke masjid. Nyangkut. Jadi seharinya tuh ingat itu masjid terus gitu. Ingat masjid terus. Selalu dalam masjid. Mun teu ka masjid teh gering dibalik nu kieu mah. Teu ka masjid teh gering. Aya nu tara ka masjid mah sakali ka masjid gering kan. Aya nu biasa ka masjid mah pamit teu ka masjid gering. Aduh aya nu kurang itu naonnya? Oh nya. Tadi subuh ke masjid ada yang kurang. Itu orang yang hatinya terpaut ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya nyangkut, nyantol, terikat dengan masjid. Sehariannya tuh masjid aja yang dia pikirkan. Nanti lohor, nanti asar, nanti maghrib, nanti isya, nanti subuh, selalu terikat dan nyangkut ke masjid. Nah, jadi Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan jenazah berdiri, sahabat berdiri juga dan mendoakan. Apa doanya? Ya sa'alahu tasbit, mendoakan supaya orang ini kuat ketika menjawab pertanyaan kubur. Tadi ayatnya yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa amarhum an yas'alu lahu tasbit, dan Rasul menyuruh para sahabatnya untuk mendoakan agar orang ini dapat tasbit, dapat keteguhan saat dia digoncang dengan pertanyaan kubur. Karena di situ orang nggak bisa mengandalkan rafalannya, nggak bisa. Akhirnya orang ngapakeun innahu Muhammad Rasulullah amana bihi wa taba'na, innahu Muhammad Rasulullah amana wa taba'na. Nanti dalam kubur beda lagi kondisinya. Makanya bukan rafalan yang didawamkan, tetapi bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walam yakun min hasan ta'liyatul kubur wala yubainauha bi ajurin wala hajarin wala banin. Oh, sebelumnya ada ini. Walam yakun yajlisu yaqra indal qabri wala yulaqqan al mayyit. Nah, di kitab ini talqin mayit di kuburan itu tidak dianjurkan. Talqin mah sebelum meninggal. Sebelum meninggal kita letakkan di depan dekat mulut dia, katakan, ajarkan dia, bimbing dia la ilaha illallah. Karena ada suatu hadis, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, Rasul menjaminnya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ala makana minal amal, apapun amal perbuatannya. Apapun perbuatan kita, apapun amal kelakuan kita, kalau akhir hayatnya la ilaha illallah, Rasul menjaminnya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Masalahnya tidak semua orang bisa melafazkan itu. Saya pernah mendengar ada sebuah riset orang kesehatan, perawat yang meriset begitu. 64% orang meninggal itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. 64% orang yang meninggal, catatan dia, ini relatif ya, kata dia tidak bisa mengucap akhir lafaznya itu la ilaha illallah. Kalau dalam hati bagaimana? Nggak terdengar. Dalam hadisnya akhiru kalami, kalam
Kalam itu ucapan. La ilaha illallah. Dan itu pastinya ucapan itu datang dari alam bawah sadarnya. Kenapa? Karena ketika orang sekarat, yang berlaku bukan alam sadar, alam bawah sadar. Artinya kalau orang itu biasa menzikirkan lafaz Allah, maka ketika sakaratul maut dia juga akan dengan mudah mengucapkan itu. Maka orang anu hidupnya biasa mengucap Allah, Allah dalam lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, nanti akan mudah mengucapkannya. Tapi kalau tiap harinya unyang anjing, nanti keluarnya lafaz itu. Karena itu bahasa bawah sadarnya. Unyang anjing begitu. Atau apa namanya? Blog gitu. Ada anekdot di medsos itu. Setahun pindah ke Bandung, tadinya, "Pak, tolong saya beli cakwe." 2 tahun di Bandung, nying cakwena gitu. 3 tahun di Bandung, cakwenya nying goblok gitu. Nah, ini adalah sunnah sayyi'ah, tradisi buruk yang tidak boleh kita amalkan. Nah, orang nanti akan mengucap suatu kata yang terbiasa dia refleks mengucapkan dalam kehidupan nyatanya. Yang biasa mengucap Allah akan keluar lafaz Allah. Yang biasa mengucap anjing akan keluar lafaz anjing saat ihtidornya, sakratul maut. Karena saat sakratul maut akal itu tidak berfungsi. Karena sakratul maut. Sementara segala rupa hadir di depannya. Jin, ririwa, ajran segala macam menakuti dia supaya tidak lolos tauhidnya. Akan dikerumuni oleh bangsa jin segala rupa yang menakutkan. Di samping juga ada malaikat. Nah, kita itu ketika mau mengucap itu akan diganggu oleh para jin itu. Supaya kita matinya itu sesuai dengan keinginan jin, tidak melafazkan tauhid. Bayangkan Pak, kita lagi sakratul maut, jin ngabel gedeg dahareun. Mengganggu kita mengucap la ilaha illallah, itu berat itu. Tapi orang yang biasa dengan refleks mengucap Allah, mengucap la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah syarikalah, mengucap subhanallah dan takbir segala macam dengan diri Allah, maka saat meninggal lidah kita dengan refleks mengucapkan Allah dan meninggal dalam lafaz itu. Maka latah ibu-ibu itu tinggalkanlah itu ya. Beli sayuran, seluruh lafaz keluar tuh kalimat itu ya. Ibu-ibu kalau beli sayuran, kemudian ada yang salah, itu keluar lafaz-lafaz yang jorok-joroknya itu. Jangan diamalkan perbuatan seperti itu, karena khawatir ketika sakratul maut yang keluar kata itu, gitu kan kebayang kan. Walam yakun yajlis yaqra indal qabri wala yulaqanal mayyit. Rasulullah SAW ketika setelah menguburkan, beliau itu berdiri, tidak duduk, berdiri. Jadi mendoakannya sambil berdiri, tidak sambil duduk. Setelah beres pengurusan jenazah, berdiri semuanya, Rasul dan sahabat berdiri lalu mendoakan agar diberikan keteguhan kepada mayit ini saat dia ditanya di alam kubur. Wala yulaqan, dan tidak mentalkin lagi mayit itu. Jadi talqin itu sebelum meninggal. Pernah saya cerita kemarin kan, disuruh talqin di liang lahat, pekta ayah keluarganya tidak setuju, ribut itu keluarganya. Sampai saya naik lagi ke atas. Naik lagi. Udah di dalam naik lagi ke atas. Saya tadinya mau menghargai saja, ya Pak, menghormati keluarga yang meminta untuk ditalqin di bawah. Tapi ada keluarga yang tidak setuju dan ribut di sana di atas. Sebenarnya saya juga menyetujuinya pendapat yang tadi, yang tidak mentalqin setelah meninggal. Cukup talqin itu sebelum meninggal. Karena kalau sudah meninggal mentalqin siapa? Kalau sudah meninggal kita mentalqin siapa? Maka talqin itu berlaku qablal maut, sebelum dia meninggal dunia. Wala yulaqanal mayyit, dan tidak mentalqin mayit setelahnya. Allah alam, mungkin ada perbedaan pendapat silahkan, tapi saya lebih condong ke pendapat yang ini. Mentalqin mayit sebelum meninggal, bukan setelahnya. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'liyatul kubur. Bukan juga bagian dari petunjuk Rasulullah SAW meninggikan kuburan. Jangan terlalu tinggi. Kalau mau ngikut, saya sangat tertarik dengan pemakaman para pahlawan. Pahlawan itu segini makamnya, 1 jengkal ya. Kemudian rumput, hanya mungkin bedanya ada helmnya kalau pahlawan. Helm helm tentara itu. Kurang mulai pakai helm balik tentara gitu. Topi baja itu. Jadi yang paling mendekati sunnah Rasul itu pemakaman pahlawan justru. Tidak terlalu tinggi dan tidak dibangun dengan tembok kekar. Hanya bangun tanah tinggi dan rumput gitu kan.
Justru yang lebih mendekati sunnah itu para pahlawan pemakamannya. Islam gitu. Urang mah pajangkung-jangkung. Kadang di Yuanta, di saungan. Bisa kapanasan mayitna, bisa kahujanan karunya. Cina. Di saungan, kemudian seperti diperlakukan seperti kamar gitu lah. Nah, itu bukan bagian dari sunnah Rasulullah. Wala binauha bi ajurin wala hajarin wala banin. Tidak ditembok dengan genting, tidak ditembok dengan genting ya, tidak ditembok dengan bebatuan, tidak ditembok dengan laban, babataan. Ulah dibata, ulah di batu, ulah di gentengan. Jadi tanah aja begitu, tinggi segini. Kalau mau dirapikan silakan dirapikan dengan rumput dengan segala macam begitu, tapi tidak diperhias melebihi dari yang sewajarnya. Sewajarnya silakan saja demi supaya tidak merosot tanahnya misalkan, supaya tidak hilang bekasnya atau sebagainya, alamat tandanya begitu silakan. Tapi kalau berlebihan itu bukan bagian dari hadyun Nabi, petunjuk Rasulullah SAW. Wala tantanshiduha wala tawqinuha wala bina'ul qibabi 'alaiha. Waqad ba'asa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, waqad ba'asa Nabi Ali ibn Abi Thalib sallallahu ila Yaman alla yada'a timsalan illa tamasahu wala qabran musyrifan illa sawahu. Fasunnatu sallallahu taswiyatu hadil kubur al musyrifatu kulliha. Rasul pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman, 2 misi. Satu misinya adalah menghancurkan seluruh berhala yang ada di Yaman, semuanya dihancurkan. Yang kedua adalah untuk kalau ada kuburan-kuburan yang terlalu dipuja-puja oleh warga itu, yang terlalu dilulukan untuk dikondisikan lah gitu, supaya orang-orang tidak lagi memuja dan memuji ke kuburan tersebut. Itu Rasul pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk misi khusus itu. Hancurkan berhala-berhala, kemudian membereskan pemakaman atau kuburan yang dianggap oleh orang sebagai tempat pemujaan. Karena Yaman sebelum Islam datang agamanya agama leluhur. Agama leluhur. Menyembah berhala lalu diarahkan kepada agama Islam tauhid. Selesai bab tentang pengurusan ini. Pas ya. Selesai alhamdulillah. Pas. On time. Nanti bab baru tentang petunjuk Rasul dalam hal terkait dengan zakat dan sedekah. Hadyun Nabi fi zakati was shadaqah. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah wa ta'ala muradihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.